Ya, pemirsa, kita memasuki segmen terakhir di dialog Jurnal Pagi Konsolidasi Jokowi Prabowo. Apa langkah antisipasi nantinya jika 25/11 itu akan terjadi? Kalau ya kita dengar Pak Jokowi nggak akan ada lagi nggak akan ada lagi demo meskipun tidak dilarang juga gitu. Tapi saya kira memang diantisipasi supaya jangan terjadi demo tanggal 25 November itu. Dan bukan hanya keluar dari pernyataan Pak Jokowi ya harapan itu, tetapi kita dengar juga ya pernyataan dari Pak Prabowo. Nah, sebelumnya 1-2 hari yang lalu ada himbauan sejenis lah katakanlah begitu dari katakanlah PP Muhammadiyah. Jadi memang kalau kita bicara massa ya ormas Islam yang menjadi backbone dari turun atau tidaknya ke lapangan, itu dari ormas Islam ini kelihatannya sudah menahan diri karena proses hukum terhadap BTP terhadap Ahok sudah berjalan dan dia sudah menjadi TSK. Ibaratnya gerakan massa ini sudah seperti ya kehilangan alasan lah. Mau apa lagi? Udah diproses hukum kok, bolanya sudah dihukum, serahkan kepada hukum. Walaupun tentu saja tidak semua ormas merasa puas. Saya tahu beberapa ormas yang merasa tidak puas. Terutama yang menjadi tokoh-tokoh kunci dalam peristiwa 4 November kemarin. Dan mereka juga terang-terangan akan tetap menggelar. Nah, kita lihatlah 1-2 hari ini mungkin akan ada pernyataan-pernyataan dan akan ada permintaan-permintaan baru yang mengindikasikan bahwa ya penetapan tersangka Ahok itu tidak cukup. Tidak cukup. Dan karena tidak cukup atau belum cukup, maka 25/11 tetap akan diselenggarakan. Bisa maju, bisa mundur, bisa jadi tanggal 20, bisa jadi tanggal 30 begitu. Tapi intinya tetap akan diupayakan adanya aksi-aksi massa. Nah, kalau lihat kondisi sekarang ada 2 kemungkinan. Pertama, gerakan itu tidak akan terjadi. Yang kedua, terjadi tetapi skalanya akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan sebelumnya. Menurut saya yang menarik adalah bagaimana kita mencermati statement-statement politik dari para elit politik. Apakah statementnya tetap mendorong supaya terjadinya 25/11 atau justru menahan diri begitu. Nah, kalau misalnya tetap terjadi dan terus mendorong, memang akhirnya ada yang mengatakan bahwa agenda yang sesungguhnya adalah agenda politik yang lain, bukan lagi tuntutan hukum. Ya, kita kembalikan tanggal 4 November dan sebelumnya. Agendanya adalah tuntutan hukum terhadap dugaan penistaan agama. Proses hukum sudah berjalan, Ahok jadi tersangka, berarti sudah selesai dong itu alasannya. Jadi kalau misalnya masih mau turun juga, berarti ada agenda atau judul yang lain. Judulnya apa? Judul-judulan. Di situ Anda melihat pentingnya narasi besar dari Pak Jokowi yang kemarin dibilang 1-2 hari ini akan disampaikan. Ya narasi besarnya saya kira tidak akan jauh dari Bhinneka Tunggal Ika ya. Dan memang begini, Jokowi ini dia bagi sebagian orang itu lebih kuat daripada kelihatannya gitu. Jadi kalau lihat tongkrongannya gitu kan kayaknya nggak tegas itu. Jalan sebetulnya. Yang saya tahu pasti karena 1-2 hari yang lalu saya di daerah, apel kesiagaan Bhinneka Tunggal Ika itu berjalan di seluruh Indonesia. Saya datang ke salah satu provinsi, kemudian saya baca koran daerah. Nah, kalau koran daerah itu pasti ada halaman per kabupaten. Dan beritanya per kabupaten itu semua isinya sama, yaitu rapat bukan rapat, apa istilahnya itu? Upacara ya. Nah, yang isinya adalah judulnya kesiagaan itu. Di situ ada kepala daerah, di situ ada DPRD, ada dari kepolisian, ada dari tentara. Jadi konsolidasi ini sebetulnya bukan cuma yang kelihatan di Jakarta, bukan cuma ketemu dengan Kopassus yang ada gitu loh. Terus kemudian naik tank gede gitu ya. Tapi sebetulnya itu berjalan di seluruh Indonesia dan di situ di salah satu provinsi itu saya melihat bahwa ini berjalan di seluruh kabupaten. Ya. Tapi di situ dilihat juga bahwa Pak Jokowi sebagai pemimpin panglima pemimpin tertinggi dengan TNI sangat solid. Begini, saya tidak mau mengatakan solid terhadap semuanya. Yang dilakukan Jokowi itu adalah berusaha mensolidkan semua lini. Karena begini, dinamika politik itu pertama ada niat, 2 ada kesempatan. Nah, itu dia. Dua-duanya dapat nih. Ada yang punya niat dari awal, tapi ada juga yang nunggu kesempatan. Baik. Begitu momentumnya muncul, yang punya kesempatan akan masuk. Nah, pada titik itulah politik itu slogannya sama, waspadalah, waspadalah. Waspadalah. Baik, Mas Godari, terima kasih sudah hadir dan pemirsa. Sekian dialog Jurnal Pagi kita, kami kembali saat lagi.